Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini adalah tugas selanjutnya setelah melaksanakan visi misi, yaitu kita membuat pengorganisasian pembelajaran mendalam. Ini adalah bab, kalau tidak salah ya, bab ketiga dari KSP. Ini adalah salah satu komponen yang ada di komponen 3 yang ada di KSP. Pengorganisasian pembelajaran adalah topik dan subtopik yang kita buat selama 1 tahun ke depan. Nah, ini kan sudah di akhir tahun ya. Jadi saya rasa teman-teman semua tidak akan susah untuk membuat pengorganisasian. Kenapa? Karena teman-teman sudah melaksanakan pembelajaran sedari Juli tahun 2026 sampai bulan Mei 2020 Juli 2025 sampai hari ini Mei 2026. Artinya teman-teman semua sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ada topiknya gitu ya, ada subtopiknya. Nah, itu saja yang teman-teman buat. Tapi dilihat lagi apakah subtopiknya sesuai dengan anak atau tidak. Kalau tidak sesuai, teman-teman buat yang baru. Atau teman-teman mengembangkan, enggak apa-apa yang kemarin gitu kan, tapi teman-teman kembangkan lagi menjadi yang lebih baik. Bagaimana sih cara kita membuat topik dan subtopik? Pembelajaran mendalam itu artinya pembelajaran yang dekat dengan anak. Pembelajaran yang anak itu akan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Itu pembelajaran mendalam. Lebih dekat dengan anak, lebih nyata untuk anak gitu ya. Lalu bagaimana? Bagaimana nih bikin topik dan subtopiknya? Bikin topik dan subtopiknya yaitu topik dan subtopiknya adalah misalkan nih di bulan Juli gitu ya. Jadi topiknya apa, subtopiknya harus lebih dekat dengan anak gitu ya. Yang anak pun bisa merasakannya gitu. Contohnya apa? Misalkan identitasku biasa gitu ya. Yang Juli itu biasanya identitasku atau enggak diriku, maka subtopiknya berkaitan dengan dirinya gitu kan. Makanan kesukaanku gitu atau namaku gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa gitu kan, itu boleh. Yang nggak boleh tuh apa sih? Yang nggak boleh itu yang jauh banget dari anak. Contohnya misalkan biasanya tuh rata-rata itu di Agustus itu kan tentang kebinekaan ya, tentang Indonesia, biasanya Indonesiaku gitu ya. Lalu yang kita bahas adalah wah, mati laptopnya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf teman-teman, laptop saya mati, jadi saya ambil salah satu contoh yang sudah di print. Tadi sampai teman-teman ketika membuat topik dan subtopik itu harus dekat dengan anak. Pada misalkan kondisinya itu sekolah, lagi-lagi kita balik ke karakteristik. Jadi membuat topik dan subtopik itu harus sesuai dengan karakteristiknya lembaga tersebut. Ada di mana sih lembaga tersebut? Lingkungannya seperti apa? Maka itulah yang akan kita tarik menjadi topik dan subtopik. Kenapa? Tadi yang disampaikan bahwasanya pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang memang itu dekat dengan anak mampu merasakan, anak bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, anak memahami bagaimana, efeknya adalah anak akan memahami bagaimana cara anak itu berhidup bersosialisasi di masyarakat gitu kan ya. Jadi itulah pentingnya kenapa topik dan subtopik itu harus lebih dekat dengan anak gitu ya. Contohnya misalkan sekolahnya itu rawan banjir ketika turun hujan. Maka ketika kita membuat topik bencana, maka kita gunakan subtopik yang memang dekat dengan anak. Apakah lingkungan kita ini sering banjir? Apakah lingkungan kita ini sering gempa gitu ya? Biasanya kan kalau kita bikin topik bencana, subtopiknya adalah banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Atau enggak dan longsor dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada beberapa hal yang tidak terjadi sama kita gitu kan.
alhamdulillahnya gitu kan tidak terjadi sama di lingkungan sekitar kita. Tapi kalau misalkan di lingkungan waktu itu di lingkungan tempat saya mengajar itu ada lingkungan yang banjir, maka saya mengambil topiknya banjir, subtopiknya ya berkaitan dengan banjir gitu kan. Ketika banjir datang ini ya, ketika banjir datang, wah selokannya mampet, hewan-hewan ikut bingung, aku si jumantik cilik. Nah ini adalah kalimat subtopik yang dekat dengan anak. Anak mengetahui gitu kan, nanti akan membahas kenapa selokannya itu mampet gitu kan. Terus hewan-hewan. Jadi kita pun bisa mengaitkan gitu loh. Kita ngajarin kita ngebahas banjir, tapi sampai kita ngejelasin nanti ngajarin tentang hewannya juga ada gitu. Lalu juga di sini sosialisasinya ada karena di saya melaksanakan aku si jumantik cilik gitu, bekerja sama dengan pos jumantik gitu ya. Gitu. Lalu kalau misalkan mau topiknya adalah hewan gitu ya, maka gunakan pula hewan-hewan yang memang ada di sekitar anak-anaknya gitu ya. Jangan menggunakan hewan-hewan yang tidak ada gitu ya, tidak ada di sekitar anak-anak gitu. Contohnya misalkan kayak di lingkungan teman anak-anaknya ada apa nih? Oh, kalau sekolah saya deket pasar. Ayo udah topiknya pasar. Terus subtopiknya boleh macam-macam, bahkan ketika satu topik itu bisa dibahas sampai 1 semester. Ngebahas pasar itu kan nggak akan, apalagi kalau dekat banget gitu ya, nggak akan habis gitu kan. Misalkan pasar gitu kan topiknya, subtopiknya ya mulai dari tanaman, mulai dari sayuran gitu kan, mulai dari jual beli gitu kan, barang yang ada di pasar, lingkungan pasar seperti apa gitu. Jadi bahas gitu ya, karena anak-anaknya dekat dengan pasar, rata-rata anak-anak pun misalkan kayak ngelewatin pasar dan lain sebagainya gitu. Jadi buatlah topik dan subtopik yang dekat dengan anak gitu ya. Jangan jauh-jauh, misalkan topiknya itu adalah topiknya misalkan alat transportasi gitu ya. Nih misalkan alat transportasi, kita ngebahasnya apa nih? Oh, ngebahasnya pesawat gitu. Padahal anak-anak gak pernah naik pesawat ataupun jarang ada yang naik pesawat ataupun kita jauh dengan bandara. Aku mau bahasan tentang kapal feri padahal kita nggak dekat dengan laut misalkan gitu. Nah itu ibaratnya fungsinya itu lebih sedikit ketika kita mengenalkan anak-anak tentang angkot, tentang sepeda motor gitu ya, tentang alat transportasi yang lain gitu ya, kayak bis gitu kan, ataupun kereta yang kemungkinan anak pun menggunakan gitu. Kenapa sih kok ya harus yang kayak gitu? Agar ketika anak-anak itu mereka melakukan perjalanan, mereka tahu oh ini bagian motor yang boleh dipegang, ini yang nggak boleh dipegang ini gitu kan. Knalpotnya nggak boleh disentuh, nggak boleh kepegang, hati-hati kalau motor yang baru berhenti jangan sampai deket-deket dengan knalpot. Nah itulah fungsinya. Jadi anak ketika di luar itu memahami oh itu nggak boleh nih gitu. Jadi mereka bisa menjaga dirinya. Itulah kenapa harus melaksanakan pembelajaran mendalam, sesuatu hal yang dekat dengan anak. Jangan buat yang tidak dekat dengan anak. Ini juga ada beberapa yang masih jauh dengan anak. Contohnya kalau di sini itu misalkan ini terlalu global kayak tanaman, buah menyehatkan gitu ya. Harusnya saya jelaskan buah apa ini gitu. Jangan hanya buah saja gitu kan. Bisa jadi saya bahas buah apel, stroberi atau jeruk gitu. Harusnya seperti itu gitu ya. Nah, karena lingkunganku ya karena saya dekat dengan pasar modern, maka ya akan saya bahas pasar modernnya. Tapi tidak bisa membahas secara lebih detail. Jadinya saya masukkan pasar modern itu bukan sebagai topik, tapi sebagai subtopik gitu. Karena pun jarang kesananya akan tetapi berdekatan gitu. Dan para orang tua murid itu
lingkungan rumahnya itu tidak dekat dengan sekolah, tapi sekolahnya dekat dengan pasar gitu. Jadi bukan ke pasar itu orang tua murid belanjanya, maka kita kenalkan hanya sebatas satu subtopik gitu, tidak menjadikan topik gitu. Tapi kalau teman-teman orang tuanya juga sering ke pasar, mereka sering diajak ke pasar misalkan gitu, bisa menjadikan topik, bahkan boleh bisa sampai 1 tahun untuk ngebahas pasar aja gitu. Gitu ya. Seperti itu ya penjelasan terkait membuat topik dan subtopik. Jadi teman-teman semua, ketika yang sudah pernah dibuat misalkan tema tanaman obat, tanaman bunga, maka coba dituangkan lagi buat tanaman misalkan gitu. Sayur bayam menyehatkan misalkan kayak gitu. Terus nanti minggu depannya lagi ngebahas terkait jahe yang hangat misalkan kayak gitu. Atau misalkan buah misalkan gitu. Manisnya buah jeruk misalkan kayak gitu. Nah, jadi disebutkan itemnya apa gitu supaya itu lebih dekat lagi dengan anak. Kadang kan misalkan tapi boleh itu bagaimana cara kita membahas yang lainnya, buah yang lainnya ya dibahas juga tapi di materi nanti di materi kesehariannya gitu. Jadi teman-teman pastikan pada saat pembelajaran awal itu dia tidak hanya membahas tentang si apelnya atau si jeruknya saja, tapi teman-teman pasti mengenalkan terlebih dahulu semua jenis buah, lalu mengkerucutlah pada salah satu buah, nah kayak gitu. Jadi semuanya tetap terbahas gitu. Jadi tidak berarti ketika kita menjelaskan sesuatu hal yang dekat dengan anak, yang jauh tidak kita kenalkan sama sekali. Kita tetap kenalkan, tapi tidak sedetail dengan sesuatu hal yang dekat dengan anak. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.